Hari ini aku mau bahas tentang 5 sifat uang dalam bekerja. Maksudnya apa sih? Gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja mulai. Oke, sebagai introduction, aku pengen ngasih tahu bahwa kita semua di dalam dunia ini tuh pasti bekerja untuk mendapatkan uang. Apapun kita kerjakan untuk bisa mendapatkan uang. Tapi sadar nggak sih kalau ternyata uang juga bisa bekerja untuk kita? Maka dari itu, konten hari ini aku pengen bahas 5 sifat uang dalam bekerja yang mungkin kamu masih belum tahu. Kita langsung mulai dari yang paling pertama. Yang pertama, uang tidak suka dikejar. Sebagian besar kita bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. I work from 9 to 5. Aku pun demikian. Aku sekarang bekerja di Amerika di salah satu perusahaan baju yang dimana aku juga bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi tahu gak sih, sebenarnya gaji yang diberikan dari pekerjaan tetap kita itu dari jam 9 sampai jam 5, atau bahkan di Indonesia ada yang dari jam 7 pagi udah mulai bekerja, itu hanya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari kita doang. Jadi Robert T. Kiyosaki atau penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad itu pernah berkata bahwa gaji kita itu ya kita gunakan untuk keseharian kita aja gitu, untuk bisa menutupi kehidupan pribadi kita dari pekerjaan yang tetap ini. Tapi passive income kita lah yang bisa membuat kita kaya, seperti misalnya bisnis, berinvestasi, dan lain sebagainya. Nah, melakukan pekerjaan sehari-hari yang dimana kita terjebak di dalam rutinitas, itu yang dinamakan juga sebagai rat race. Rat race itu ada ditulis atau dimention di dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Dia itu memang berkata bahwa manusia itu akan berputar di circle-circle itu aja. Bekerja dapat duit, duitnya habis. Bekerja dapat duit, duitnya habis lagi. Ya, jadi kita mau keluar dari circle itu, yang dimana duitlah yang bekerja untuk kita. Caranya gimana? Kita bisa untuk memperkerjakan duit ini melalui investasi, maka duit kita itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Ya, berkembang tanpa kita harus bekerja. Di saat kita tidur pun duit itu akan masuk. Kenapa? Karena ada yang namanya compound interest, ada namanya dividen, yang tentunya akan membuat aset atau kekayaan kita itu meningkat. Intinya kamu harus membuat sistem keuanganmu sendiri yang pada akhirnya uanglah yang bekerja untuk kita. Mau dengan cara apapun, selagi itu halal dan bisa menghasilkan passive income, kenapa enggak? Ya, jangan buat diri kita itu harus bekerja sampai kita meninggal ya. Karena kalau kamu nggak bisa hasil duit di saat kamu tidur, maka kamu harus bekerja sampai kamu meninggal. Itu kata-kata dari Warren Buffett yang sangat-sangat bagus. Sifat uang yang kedua adalah nilai uang akan menyusut, atau itu yang kita namakan dengan inflasi. Aku langsung aja bacain dari pengertian inflasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kata kuncinya di sini adalah kenaikan harga barang dan jasa. Kata kunci yang kedua, terus-menerus, dan yang ketiga, dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga barang dan jasa, yes, kita semua udah tahu. Misalnya di tahun 2010, harga satu mangkok mie ayam itu Rp5.000, misalnya aja. Tapi di tahun 2021 ini, itu kalau misalnya mau yang paling murah, mie ayam sekarang seharga Rp10.000 per mangkoknya ya. Itu salah satu contoh inflasi. Nah, sama halnya dari segi jasa. Misalnya dulu harga kita bilang uang sekolah lah ya, itu cuman ratusan ribu, tapi sekarang udah ada sampai juta, bahkan puluhan juta, karena itu yang dinamakan dengan kenaikan harga barang atau jasanya ini. Dan ini akan terjadi terus menerus guys, jadi dari tahun ke tahun harganya itu akan naik. Nah, di setiap negara itu memiliki tingkat kenaikan inflasi yang berbeda-beda. Nanti aku akan contohin setelah ini Indonesia itu berapa sih tingkat inflasinya dari tahun ke tahun ya. Dan yang ketiga itu dalam jangka waktu tertentu, jadi memang nggak langsung instan, dalam sehari langsung naik. Tapi kalau kita kalkulasikan dalam beberapa puluh tahun ke depan, ini sebenarnya cukup ngefek. Ya, ketika kita nggak ada investasi atau nggak ada passive income dan kita cuma berharap pada gaji tetap, maka kekayaan kita itu bukannya menambah, tapi malah berkurang. Ya, mungkin ketika kita misalnya, let's say kita nyimpen 1 juta rupiah di tahun 2010, di tahun 2021 mungkin masih tetap 1 juta. Kalau memang kita nggak belanjain ya, kita ambil uangnya, kita kubur di bawah tanah, uang itu tetap 1 juta, di 2021 juga 1 juta. Tapi nilainya yang dari 1 juta inilah yang berubah. Nah, ini adalah grafik dari inflasi Indonesia dari 2010 sampai 2020. Nah, kalau kalian lihat di sini, 2010 yaitu sekitar 7% ya ternyata. 2011 turun ke sekitar 4%-an, 2012 juga 4%-an, dan kalau kita terus sampai di 2020 yang dimana tingkat inflasinya itu hanya sekitar 1%, kurang lebih inflasi Indonesia itu dalam 10 tahun terakhir itu sekitaran 5,8%-nya per tahun.
tahun. Kalau kita tarik garis tengahnya ya, 5,8% per tahunnya. Itu adalah tingkat inflasi Indonesia dari 10 tahun belakangan ini. Itu menurutku angka yang cukup sakit ya, ketika kita punya duit dan kita harus dipotong nilai duit tersebut 5,8%. Itu cukup sakit. Makanya kita harus bisa berinvestasi, kita harus bisa memanfaatkan semua sumber yang kita punya. Biar apa? Biar duit kita itu yang ada bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Karena setahu kalau misalnya kalian mau berinvestasi di saham, itu kenaikan harga IHSG itu dari tahun ke tahun, kalau dia rata-ratanya itu sekitar 13%-an per tahun, yang dimana itu sudah melebihi tingkat inflasi ini ya. Malah kalian cuan lagi, bukan rugi ya. Sifat yang ketiga adalah uang bisa bertumbuh dan berkembang. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh dan berkembang? Uang itu juga sebenarnya bisa berkembang. Gimana caranya? Kembali lagi, investasi ya. Ketika kita sudah decide bahwa kita pengen berinvestasi, maka ada target yang kita harus tentukan. Target ini bisa pendek, bisa panjang. Kalau yang pendek mungkin kita namakan sebagai swing trade atau cepet aja. Ketika sudah capai target kita take profit atau kita tarik keuntungannya. Dan ketika dia turun, kita cut loss atau mengurangi kerugian. Tapi ada juga orang yang memang investasinya itu untuk jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun. Mungkin mau diwariskan mungkin ke anak cucunya ya. Jadi memang target setiap orang itu berbeda-beda. Berkembang itu dari sisi mana? Dari sisi ketika kita tahu nih bahwa misalnya yang tadi aku udah bilang ya, kenaikan IHSG atau indeks saham Indonesia itu naiknya 13%-an per tahun, maka kita udah bisa tahu dari sana kan bahwa memang duit kita itu atau aset kita bisa naik sampai 13% kalau kita investasinya dengan benar. Kalau memang kita benar investasinya, maka uang itu bisa berkembang ya. Sifat yang keempat adalah bila uang tidak disisihkan, maka uang itu bisa lenyap. Apa yang dimaksudkan dengan uang itu bisa lenyap kalau nggak disisihkan? Nah, maksudnya itu adalah kita itu harus bisa atau pandai dalam mengalokasikan dana kita. Inilah tugasnya money management ya. Kenapa penting banget itu yang namanya money management. Dan aku juga sempat buat videonya teman-teman ya. Judulnya adalah mengatur keuangan untuk menjadi kaya raya ya. Kalian bisa tonton video itu, aku akan taruh juga linknya nanti mungkin di sekitar sini lah ya. Kalian bisa cek dan ada juga di kolom deskripsi di bawah. Cuman penting banget sebenarnya ketika kita mendapatkan gaji atau penghasilan, itu kita langsung sisihkan proporsi uang yang kita udah tentukan untuk investasi. Misalnya kalau aku sendiri, aku berinvestasi itu sekarang di sekitaran 30-40% dari gajiku ya. Ketika kita udah decide bahwa 30-40%, begitu kita terima gaji, maka 40% ini atau 30-40 ini langsung disisihkan, dipindahin ke satu akun bank tertentu, atau kalau mau langsung transfer ke RDN-nya atau rekening sahamnya, boleh, terserah caranya gimana, tapi kalian harus sisihkan gitu loh. Nggak boleh bilangnya itu kita belanjain dulu deh, nanti setelah udah belanjain, baru nanti kita balik lagi, baru kita investasikan sisanya. Kalau kayak gitu, maka investasi kalian akan gagal. Kenapa? Karena uang itu akan habis, teman-teman. Itulah memang sifat uang ya. Dia akan habis kalau kita nggak sisihkan. Ini ada satu quotes yang bagus banget dari Warren Buffett. Dia ngomong bahwa if you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Artinya ketika kita berani untuk membeli sesuatu hal yang kita nggak perlu, maka segera kita akan menjual hal yang kita butuh ya. Jadi ini sebenarnya sebuah perumpamaan, tapi ini bagus banget ya. Karena memang kita tuh nggak perlu paksain diri lah untuk apa ya, untuk terus belanja hal-hal yang kita sebenarnya nggak perlu. Kayak misalnya paling simpelnya ya, itu seperti rokok lah ya. Rokok ini kan sebenarnya kita nggak butuh gitu loh. Kita nggak akan mati kalau kita nggak ngerokok. Yang ada itu malah kita mati kalau kita ngerokok ya. Ups. Cuman bayangkan kalau uang rokok ini kamu bisa simpen dan ditabung gitu loh, langsung dialokasikan ke investasi ya. Kalau aku ngomong sekarang itu menabung pangkal kaya, itu sebenarnya nggak seperti itu juga teman-teman ya, karena menabung ini sekarang banyak ya. Kalau menabung itu hanya uangnya hanya sekedar disimpan di bank atau hanya sekedar ditaruh di celengan, maka di zaman sekarang ini menabung itu sudah bukan pangkal kaya lagi ya. Jadi yang benar itu harusnya berinvestasi pangkal kaya. Itu lah. Ingat, simpan duit kita buat investasi, dan yang kedua buat sedekah, karena itu penting banget ya. Dan yang sifat kelima atau yang terakhir adalah uang suka sesuatu yang spesifik. Oke, sebagai contoh begini, ketika kita let's say mau pergi ke supermarket untuk belanja bulanan, dan sebelum kita pergi ke supermarket itu, kita mencatat semua list barang-barang yang kita butuhkan selama sebulan ke depan. Misalnya kita mencatat kita butuh susu, kita butuh telur, kita butuh Indomie misalnya ya. Maka kita itu akan menghemat banyak waktu
waktu ketika kita ada di supermarket itu, dan duit kita itu pun nggak akan boncos atau nggak akan habis, karena kita udah punya plan yang jelas di sini. Ini yang kita mau beli 1, 2, 3, 4, dan ketika kita sampai supermarket, kita langsung eksekusi itu, kita beli barang-barang sesuai dengan kebutuhan list kita, yang nantinya itu akan menjadi sesuatu yang malah efisien. Kita nggak buang uang yang banyak, tapi kita malah mendapatkan hasil yang maksimal, karena memang barang-barang inilah yang kita butuhkan untuk sebulan ke depan. Ya, kita memang butuh. Sama halnya ketika kita mau untuk mempergunakan uang ini, kita itu harus tahu bahwa uang ini itu suka pada hal-hal yang spesifik. Ketika kita udah menetapkan bahwa uang kita itu harus larinya kemana, misalnya 1 ke bayar sewa rumah, 2 harus di makanan, 3 misalnya uang bensin, 4 misalnya wifi, ke hal-hal yang kita butuh, maka perencanaan yang matang inilah yang membuat nanti uang kita itu nggak larinya kemana-mana, teman-teman ya. Karena kalau nggak kalian catat, nggak kalian atur seperti ini, maka yakin dan percaya uang kalian tuh akan pergi entah kemana gitu, tiba-tiba habis aja gitu ya. Jadi aku yakin juga banyak teman-teman yang ngerasain hal seperti itu. Baru gajian, belum sampai akhir bulan, baru di tengah-tengah udah habis, ya kan? Nggak tahu duitnya kemana. Ya itu yang terjadi, teman-teman. Jadi memang sangat-sangat penting untuk kita mengetahui sifat-sifat uang ini yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Sebagai kesimpulan, aku mau tutup dengan seperti ini. Uang itu bukanlah tujuan kita, tapi uang ini menjadi jembatan untuk kita sampai ke tujuan kita. Maksudnya apa? Kalau kita hanya fokusnya ke duit, percuma. Karena begitu kita dapat duit ini, habis. Tapi kalau kita punya tujuan, misalnya kita pengen set goal nih, kita pengen pensiun di usia 30 tahun. Dan kita hitung nih, kira-kira dana yang kita butuhkan untuk pensiun umur 30 itu berapa banyak. Ketika kita udah tahu tujuan kita, maka uang inilah yang akan menjadi jembatan kita untuk mencapai tujuan ini. Alright, semoga kalian bisa menonton video ini sampai habis ya. Karena aku percaya banget bahwa kalau kalian mau belajar, banyak banget caranya, dan salah satunya bisa melalui channel ini. Tujuanku mengedukasi ini tuh supaya banyak teman-teman yang diubahkan gitu hidupnya. Sama seperti nama kontenku adalah Miliarder Muda, di mana target visinya itu untuk menciptakan, menghasilkan banyak miliarder-miliarder muda melalui konten ini. Ya, jadi semoga teman-teman suka dengan konten seperti ini, dan kalau memang kalian suka dengan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Hanya sesimpel itu, teman-teman. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!